Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Muhammad Wahyudi dari SDN Kebayoran Lama Utara 03. Saya Dora Zafit Kaswarani dari SDN Pondok Pinang 08. Saya Santi Yulianti dari SLBA Pembina Tingkat Nasional. Selamat menyaksikan. Halo Bu Doha, selamat siang. Siang Bu Santi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, gitu. Terima kasih Bu Doa sudah datang ke sini. Ini Bu Doa saya mau mengkonfirmasi dan sekaligus menanyakan mengenai pelaksanaan coaching gitu. Kalau misalnya saya lihat di jadwal ya, Bu Doa itu melaksanakan kegiatan coaching itu besok ya Bu ya? Iya betul. Oke, kepada siapa Bu? Saya akan coaching bersama Pak Yudi Bu. Oke, baik dengan Pak Yudi ya. Nah, jadi Bu Doa sebelum pelaksanaan coaching nanti besok dengan Pak Yudi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sekaligus saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh dong Bu. Oke ya, untuk yang pertama saya itu ingin menginformasikan Bu sekaligus mendiskusikan tentang rubrik penilaian ketika nanti pelaksanaan coaching besok ya. Baik. Jadi ada beberapa hal yang akan saya lihat dalam pelaksanaan coachingnya. Yang pertama itu saya akan melihat apakah dalam pelaksanaan coaching itu Ibu selaku coach menggunakan percakapan dengan menggunakan aluatia tak Bu, di mana di dalamnya itu kan percakapannya itu memuat satu membahas tentang tujuannya, yang kedua itu misalnya membahas ataupun mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan yang ketiga itu adalah apakah coach itu mungkin membantu coach dalam menemukan solusi-solusinya lalu nanti merencanakannya. Dan selanjutnya yang keempat itu menggali komitmen atau tanggung jawab coach. Itu Bu yang pertama saya akan lihat. Lalu yang selanjutnya yang kedua saya juga akan melihat apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya kepada coach, sekaligus saya ingin melihat bagaimana respon ataupun misalnya coach ketika diberikan pertanyaan oleh Ibu. Dan tentunya nanti saya akan melihat juga apakah Ibu selaku coach itu melaksanakan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Ibu masih ingat kan dengan prinsip-prinsip coaching? Alhamdulillah saya masih ingat Bu Santi, prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coach itu sendiri begitu Bu. Jadi prinsip tersebut insya Allah akan saya perhatikan dan saya terapkan dalam pelaksanaan coaching nanti. Oke, bagus sekali Bu Doha ya. Selanjutnya nih Bu, saya ingin menanyakan Bu mengenai pelaksanaan coaching besok ya. Kira-kira nih ya, kompetensi coaching mana yang sekiranya Ibu Doha inginkan untuk saya bisa bantu kembangkan? Atau kompetensi mana sih yang Bu Doha ingin kembangkan untuk pelaksanaan coaching besok? Kalau saya ingin sekali Ibu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, Ya, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Iya, ya? begitu Ibu. Oke, nih kalau misalnya gitu ya digali kembali gitu kira-kira kompetensi yang lebih spesifik mana sih Bu yang ingin diamati oleh saya? Kalau kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu pada bagian mendengarkan aktif dan Oke. juga menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu Doa, jadi ada 2 kompetensi ya Bu ya yang ingin dikembangkan secara spesifik, yaitu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Oke Bu, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir Bu, indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Dalam pelaksanaan coaching ini, saya ingin coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Oke. Bu ya, dengan dapat merincikan langkah-langkah apa yang akan Oke. dilakukan, dan kemudian dari situ saya berhasil untuk
mengarahkan Koci menemukan solusi dari permasalahannya, begitu kurang lebih. Oke, saya rasa cukup ya Bu ya untuk pertemuan kali ini ya, di mana sudah tadi banyak sekali pembahasan yang telah kita lakukan. Ibu mudah-mudahan besok pelaksanaan coachingnya lancar dan nanti Amin. kalau misalnya Ibu sudah melaksanakan coaching, nanti kita bertemu kembali untuk melakukan diskusi. Siap Ibu, terima kasih Bu Oke, Santi. sama-sama Bu. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu Dora. Ada apa ya? Katanya ada yang mau dibicarakan nih Pak. Ini Bu Dora betul sekali ada beberapa hal yang saya ingin ceritakan, khususnya ini Bu Dora permasalahan saya yang saya hadapi mengenai antusias anak-anak dalam membaca Bu Dora. Oh, ada masalah apa Pak tentang antusias membaca anak-anak? Begini Bu Dora, saya menilai anak-anak saya itu kurang antusias ya, khususnya dalam hal membaca gitu. Misalnya dalam hal membaca ketika saya memberikan suatu teks di dalam pembelajaran saya, mereka tuh seperti kurang antusias gitu. Mereka tuh menginginkan, Pak, kenapa teksnya tidak langsung dibacakan saja? Kenapa harus kita yang membaca gitu. Kemudian juga saya juga sudah melakukan ini Bu Dora, saya sudah menyimpan beberapa buku cerita di kelas. Saya pun juga sudah menginformasikan ke anak-anak saya, ayo siapa yang ingin membaca buku di kelas gitu ya Pak. Gitu Bu. Tapi ya itu anak-anak masih kurang untuk antusias dalam membaca gitu. Saya pun juga sudah menginformasikan kepada anak-anak dalam 2 minggu ini. Tapi ya itu keinginan untuk membacanya itu masih kurang begitu Bu Dora. Oke, baik. Saya bisa menangkap apa yang Pak Yudi ceritakan barusan. Jadi anak-anak itu seperti kurang antusias ya Pak ya dalam Betul membaca sekali, ya. Bu. Kemudian anak-anak tuh lebih senang kalau gurunya langsung menjelaskan saja gitu Iya, tanpa anak-anak dibacakan harus gitu. membaca materi tersebut. Dan Betul. ketika sudah disiapkan buku pun anak-anak sepertinya kurang semangat juga ya Pak ya. Betul sekali Bu Dora. Nah, Pak Yudi, kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya sih Bu berharap nanti setelah kita bercakap atau setelah saya sharing ini, saya ini memiliki solusi Bu serta gambaran yang jelas tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa saya lakukan untuk menambah antusias siswa saya terutama untuk kegiatan membacanya Bu Dora gitu. Oke, jadi kata kuncinya adalah menambah antusias anak-anak, khususnya dalam membaca dan menulis ya Pak ya? Betul sekali Bu Dora. Iya, oke. Menurut Pak Yudi nih, gambaran anak-anak yang memiliki antusias terhadap membaca itu yang seperti apa sih Pak? Menurut saya Bu Dora ya untuk anak-anak yang antusias membaca itu ketika ada suatu teks bacaan dia itu terlihat senang, terlihat bahagia itu terlihat dari wajahnya. Terus tidak banyak penolakan. Jadi dia langsung membaca gitu. Kemudian memiliki keinginan membaca itu yang ada di sekitarnya gitu Bu. Jadi ya tidak pilih-pilih gitu. Maksudnya ada buku cerita anak-anak ya dia baca, saja dia cerpen dia baca gitu ya, Pak ya. gitu. Apalagi saya di sini juga sudah menyiapkan gitu loh buku-bukunya. Jadi anak tinggal pilih seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Pak Yudi, kira-kira apa sih Pak yang membuat anak-anak itu kurang antusias terhadap membaca dan menulis? Menurut pengamatan saya selama di kelas ya Bu Dora ya, anak-anak ini sudah bisa mengakses informasi itu menggunakan gadget mereka. Apalagi Iya. mereka sudah memiliki gadget ya atau handphone. Dia tuh bisa mencari informasi yang melalui Google, terus juga melalui YouTube, apalagi ya Bu Dora itu ada juga TikTok, sehingga dia itu lebih menarik itu membaca melalui gadget mereka dibandingkan dengan membaca melalui teks buku gitu. Misalnya seperti ini Bu Dora, mereka ini ingin mendengarkan cerita tentang kisah Malin Kundang gitu. Mereka ya udah bisa aja langsung buka di YouTube ya kan, searching aja cerita Malin Kundang dan itu langsung kelihatan semua tuh Bu Dora. Jadi dia kebiasa untuk lebih suka menonton atau mendengarkan dibandingkan membaca cerita dari Malin Kundang tersebut. Oke, Gitu. karena adanya gadget dan lain hal tadi ya, jadi penyebabnya berarti ada aktivitas lain yang lebih menarik ya Betul untuk sekali, Bu anak-anak, Dora. sehingga anak-anak kurang terbiasa dalam membaca, begitu ya Pak ya? Betul sekali Bu Dora. Oke, menurut bayangan Pak Yudi nih, kegiatan-kegiatan apa sih Pak yang kira-kira bisa dilakukan untuk membuat anak-anak lebih antusias lagi dalam membaca dan menulis? Saya sempat terpikir ya untuk menyempatkan waktu atau mengalokasikan waktu nih Bu Dora, ini setiap 2 hari sekali itu anak-anak membaca buku bacaan yang mereka senangi terutama di pojok baca yang ada di kelas. Nah tidak harus lama ya, sekitar 10 menit saja di awal pembelajaran gitu ya.
atau saya kan wali kelas Bu Dora ya, jadi saya bisa mengatur sendiri waktunya Betul. sehingga 10 menit pertama di awal pembelajaran mereka terbiasa untuk membaca seperti itu Bu Dora. Saat open class ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, ada lagi tidak Pak yang bisa dilakukan? Sejauh ini sih saya rencana baru itu saja sih Bu yang baru saya terfikirkan gitu. Oke, baik. Jadi solusinya membiasakan anak membaca buku Iya, 2 kali dalam seminggu. seminggu Iya, 2 kali ya? iya Bu. Oke, seminggu 2 kali. Kemudian sudah disediakan pojok baca di kelas. Sudah. Lalu secara konsisten Selama 10 menit, selama 10 Bu. menit Iya. sebelum belajar anak-anak membaca buku apa saja yang mereka senangi ya Pak ya? Betul, bebas Iya. Bu. Nah, Pak Yudi kira-kira siapa saja nih yang bisa diajak kerjasama untuk mendukung kegiatan yang Bapak rencanakan tadi? Tentunya yang paling terlibat itu orang tua Bu Dora ya, karena kan kita sama-sama memberi motivasi tuh dan penguatan untuk mereka di rumah kan. Nah, terus juga bisa juga saya bekerja sama dengan petugas perpustakaan untuk meminjam buku atau ada kegiatan kunjungan ke perpustakaan dengan anggota petugas perpustakaan itu Bu. Dan juga kita bisa memilih bacaan yang mereka senangi di buku perpustakaan itu lebih banyak kan bukunya gitu Bu Dora. Oke, dengan ada bantuan dari kedua pihak tersebut, seperti orang tua, kemudian petugas perpustakaan, mendukung sekali ya Pak ya. Betul. Kira-kira kapan nih Pak Yudi bisa mulai melaksanakannya? Sepertinya mulai Senin depan Bu Dora ini saya bisa melaksanakan atau mulai menerapkan pembiasaan ini karena kan di hari Selasa dan beberapa hari ke depan itu saya bisa minggu ini saya bisa mensosialisasikan dulu, setelah itu nanti minggu depan baru saya bisa memulai untuk kegiatan ini seperti itu mungkin. Oke, Pak Yudi. Jadi lebih cepat lebih baik ya Pak Betul ya. sekali. Iya. Sepertinya tidak terasa dari tadi kita sudah banyak membahas banyak hal ya Pak ya, mulai dari permasalahan, solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan ya kan. Setelah percakapan ini, apa yang bisa didapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan Pak? Tentunya yang pertama saya lega ya Bu Dora ya, jadi saya Alhamdulillah ya, bisa Pak ya. alhamdulillah saya bisa sudah terbayang gitu Bu apa yang harus saya kegiatan apa yang harus saya rencanakan untuk putra didik saya di kelas sehingga dia bisa memaksimalkan atau meningkatkan kemampuan baca mereka, dan orang tua pun juga nanti saya bisa berkonsultasi atau saling bekerja sama, saling motivasi untuk kegiatan membacanya di rumah dan di sekolah seperti itu Bu Dora. Iya, alhamdulillah terjawab sudah ya tadi permasalahannya Pak Yudi ya. Karena sepertinya ini sudah jelas semua, saya nanti menunggu cerita selanjutnya ya Pak ya nih setelah Bapak melaksanakan rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi. Nah, Pak Yudi saya ingin tahu bagaimana perkembangannya, apakah anak-anak antusias terhadap membacanya itu meningkat atau tidak? Iya. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Pak ya. Iya, baik, Nanti Bu. kita bisa bertemu lagi. Untuk kali ini cukup. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Bu, nanti juga saya akan menceritakan hasil dari antusias anak membaca. Iya, baik. Terima kasih Pak Sama-sama, Yudi. Bu. Selamat siang Bu Doa. Siang Ibu Santi. Oke, Bu Doa hari ini sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Yudi? Betul, tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama Pak Yudi Bu. Oke, nah karena Bu Doa sudah melaksanakan coaching dengan Pak Yudi, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Ibu silakan. Oke ya, nah menurut Bu Doa sendiri nih ya, tadi kan sudah melaksanakan coaching, kira-kira Bu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, tentunya saya sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi mengenai permasalahan yang terjadi bersama coach saya, kemudian membantu dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, serta menggali komitmen coach dalam melaksanakan rencana aksi sebagai bentuk tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur Tirta tersebut, coach dalam menceritakan permasalahannya serta menemukan solusinya, begitu Bu. Oke Bu Doa ya, nah sesuai dengan catatan saya ya, sesuai dengan tadi penglihatan juga ataupun misalnya saya menyimak juga, saya sih melihatnya ya tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Doa kepada Pak Yudi itu tadi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tadi saya juga mendengar gitu ya bahwa Bu Doa dan Pak Yudi sudah melakukan percakapan tadi
menggunakan alur-tiotanya gitu ya, ada tujuannya, ada identifikasinya gitu kan, lalu juga ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawabnya. Lalu saya juga melihat bahwa prinsip-prinsip coaching itu yang tadi yang 3 itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Doa gitu ya, dan sesuai dengan keterampilan coaching yang memang diinginkan oleh Bu Doa untuk dikembangkan juga tadi sudah terlihat Bu Doa, di mana kegiatan mendengarkan secara aktifnya sudah ada dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya juga sudah bagus, sehingga Pak Yudi selaku coach dapat menceritakan dengan jelas permasalahan yang dihadapi serta tadi bisa sama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Iya, alhamdulillah Ibu. Oke ya, bagus Bu Doa. Selanjutnya nih ke depannya gitu ya, kira-kira kompetensi apa sih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah kegiatan ini, tentunya untuk mempertajam kembali Ibu kompetensi coaching seperti dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Oke. berbobot. Nah, saya harus lebih tajamkan lagi sehingga saya bisa lebih bisa menggali dari permasalahan yang coach ungkapkan untuk bagaimana menuntun dia untuk mencari solusinya sendiri, begitu Bu. Oke ya, jadi yang ingin ditingkatkan itu tadi ya Bu Doa ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya bisa diperbaiki dan tadi bisa dipertajam kembali ya Bu Doa ya. Iya, Ibu. Oke, semangat kalau misalnya nanti akan ada lagi jadwal-jadwal coaching selanjutnya. Baik. Baik Bu Doa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Santi. Cukup sekian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih.